Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ade Putri. Saya dari kelas DI 22B1 dengan NIM 3122101002. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berada di pertemuan ke-11 yang berjudul Set Instruksi, Addressing Models, dan Format. Set instruksi atau instruction set adalah kumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Set instruksi sering juga disebut sebagai bahasa mesin atau mesin kode. Biasanya digunakan representasi yang lebih mudah dimengerti oleh manusia. Di dalam instruksi terdapat format instruksi atau biner. Misal, instruksi dengan dua alamat operand, ADD, AB, A, dan B adalah suatu alamat register. Beberapa simbolik instruksi. Yang pertama adalah ADD atau penjumlahan, yang kedua adalah sub atau subtract adalah pengulangan, MPY atau mul atau multiply adalah perkalian. Dan yang keempat, DIV atau divide adalah pembagian, load adalah load data dari register atau memori, store atau storage adalah simpan data ke register atau memori. Yang ke-7 adalah move, pindahkan data dari satu tempat ke tempat lain. Yang ke-8 SHR atau shift right adalah shift kanan data. Yang ke-9 dan yang paling terakhir adalah SHL atau shift left, shift kiri data, dan lain-lain. Dan di dalam instruksi terdapat elemen-elemen. Yang pertama adalah operation code atau opcode, yaitu menentukan operasi yang akan dilaksanakan. Yang kedua, sort operand reference, merupakan input bagi operasi yang akan dilaksanakan. Yang ketiga adalah result operand reference, adalah merupakan hasil dari operasi yang dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah next instruction reference, yaitu memberitahu CPU untuk mengambil atau fetch instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankan selesai. Sort and result operands dapat berupa salah satu di antara tiga jenis berikut. Yang pertama, main or virtual memory. Yang kedua, CPU register. Dan yang terakhir, I/O device. Terus selanjutnya adalah desain set instruksi. Desain set instruksi merupakan masalah yang sangat kompleks yang melibatkan banyak aspek. Di antaranya adalah kelengkapan set instruksi, ortogonalitas atau sifat independensi instruksi, kompatibilitas adalah yang pertama source code, yang kedua compatibility, dan yang terakhir object code compatibility. Selain ketiga aspek tersebut juga melibatkan operation repertoire adalah berapa banyak dan operasi apa saja yang disediakan dan berapa sulitnya operasi tersebut. Yang kedua, data types adalah type atau jenis data yang dapat olah instruction format seperti panjangnya dan banyaknya alamat. Yang ketiga, register adalah banyaknya register yang dapat digunakan. Yang terakhir adalah addressing atau mode pengalamatan untuk operand. Selanjutnya adalah jenis instruksi. Jenis instruksi ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah data processing, adalah arithmetic dan logic instruction. Yang kedua, data storage adalah memory instruction, dan yang terakhir data movement, I/O instruction control, adalah test and branch instruction. Selanjutnya, transfer data. Berikut adalah cara-cara mentransfer data. Yang pertama, menetapkan lokasi operand sumber dan operand tujuan. Lokasi-lokasi tersebut dapat berupa memori, register, atau bagian paling atas daripada stack.
Yang ketiga, menetapkan panjang data yang dipindahkan. Yang keempat, menetapkan mode pengalamatan. Yang kelima, tindakan CPU untuk melakukan transfer data adalah yang pertama, memindahkan data dari suatu lokasi ke lokasi lain. Apabila memori dilibatkan, yang pertama itu kita harus menetapkan alamat memori. Yang kedua, menjalankan transformasi alamat memori virtual ke alamat memori aktual. Yang ketiga, mengawali pembacaan atau penulisan memori. Selanjutnya ada operasi set instruksi untuk transfer data. Move adalah memindahkan word atau blok dari sumber ke tujuan. Yang kedua, store, memindahkan word dari prosesor ke memori. Yang ketiga, load, memindahkan word dari memori ke prosesor. Yang keempat, exchange, menukar isi sumber ke tujuan. Yang kelima, clear atau reset adalah memindahkan word dari nol ke tujuan. Yang keenam adalah set, memindahkan word satu ke tujuan. Yang ketujuh, push, top hash, memindahkan word dari sumber ke bagian paling atas stack. Dan yang terakhir adalah pop, memindahkan word dari bagian atas sumber. Selanjutnya ada arithmetic. Tindakan CPU untuk melakukan operasi aritmetik adalah yang pertama, transfer data sebelum atau sesudah. Yang kedua, melakukan fungsi dalam ALU. Yang ketiga, main set, kode-kode kondisi, dan flag. Operasi set instruction untuk aritmetik adalah yang pertama, ADD atau penjumlahan, subtract adalah pengurangan, multiply adalah perkalian, divide adalah pembagian absolut, yang kelima absolut, yang keenam negatif, dan yang ketujuh decrement, dan yang ke-8 increment. Jadi di dalam di operasi set instruksi untuk aritmetik yang kelima dan dari nomor 5 sampai 8 itu ada merupakan operand tunggal. Selanjutnya adalah konversi. Tindakan CPU sama dengan aritmetik dan logikal. Adalah instruksi yang mengubah format instruksi yang beroperasi terhadap format data. Misalnya, pengubahan bilangan desimal menjadi bilangan biner. Operasi set instruksi untuk konversi adalah yang pertama, satu, translate, menerjemahkan nilai-nilai dalam suatu bagian memori berdasarkan tabel korespondensi. Yang kedua, convert, mengkonversi isi suatu word dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Yang selanjutnya adalah macam-macam instruksi menurut jumlah operasi yang dispesifikasikan. Yang pertama, O adalah address instruction. Yang kedua, yang pertama 0 atau O, address instruction. Yang kedua, 1, address instruction. Yang ketiga, M, address instruction juga. Dan yang keempat, M plus N, address instruction juga. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata atau kurang jelas. Sekian, terima kasih.